Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Kita pada diskusi kali ini ada tema besar yaitu tentang pencegahan korupsi dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Silakan disimak diskusi kita kali ini. Ya, ada 6 area rawan korupsi dalam pengelolaan anggaran pendapatan belanja daerah. 6 area tersebut bisa diawali di perencanaan penganggaran. Dalam fase area perencanaan anggaran ini, orang-orang yang memiliki kepentingan untuk melakukan penyimpangan APBD bisa dengan markdown pendapatan dan bisa dengan markup belanja. Apa itu markdown pendapatan? Bahwa merencanakan proyeksi pendapatan daerah itu jauh lebih rendah dari potensi yang sebenarnya. Sehingga ketika ada pertanggungjawaban pendapatan daerah seolah-olah target pendapatan daerahnya sudah optimal, padahal masih banyak potensi yang tidak masuk dalam pelaporan alias tidak terlaporkan dalam penerimaan pendapatan daerah. Yang kedua adalah pada belanja daerah atau markup belanja daerah. Bagaimana upaya korupsi di area ini, bagaimana merencanakan belanja itu secara satuan harga jauh lebih mahal atau jauh lebih tinggi dari harga pasar. Dan ini sudah banyak diantisipasi terutama dengan pengadaan barang dan jasa lewat e-lelang, pengadaan barang jasa secara elektronik maupun e-katalog dan sebagainya. Tetapi yang namanya niat bisa dan harus diwaspadai di fase perencanaan anggaran. Nah, fase yang kedua adalah atau area kedua adalah di belanja hibah dan bansos. Biasanya ini sudah ada kesepakatan antara pihak yang memutuskan besaran belanja hibah, bisa dari pemerintah daerah maupun pihak yang lain, itu sudah memiliki kesepakatan tidak tertulis dengan calon penerima hibah, bahwa ketika hibah diterima oleh penerima hibah, maka penerima hibah harus mengembalikan sekian persen kepada pihak yang dipandang berjasa di dalam mengupayakan adanya pencairan dana hibah daerah tersebut. Area yang ketiga adalah pajak dan retribusi. Pajak dan retribusi ini bagian dari pendapatan asli daerah, di mana lagi-lagi baik dalam fase perencanaan anggaran, proyeksi pendapatan, terutama dari pajak dan retribusi, dilakukan markdown atau proyeksi jauh lebih rendah dari potensi yang sebenarnya. Atau pajak dan retribusi ini bisa saja dilakukan penyimpangan ketika petugas pemungut atau lembaga pemungut, instansi pemungut itu tidak melaporkan sebagaimana perolehan yang sebenarnya yang diterima oleh lembaga atau instansi tersebut dari subjek pajak maupun subjek retribusi. Atau antara petugas atau antara instansi pemungut pajak dan retribusi dengan subjek pajak, subjek retribusi itu sudah memiliki kesepakatan dibayar lebih kecil dari kewajibannya dan satu sama lain mendapatkan kemudahan atau fasilitas, sudah tahu sama tahu gitu ya. Area keempat adalah pengadaan barang dan jasa. Ini area korupsi APBD yang juga tidak kalah besarnya merugikan keuangan negara atau keuangan daerah. Kenapa? Karena dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa ini, ketika terjadi pembelian, kontrak, pelaksanaan kegiatan fisik terutama anggaran-anggaran yang besar,
itu eh, terjadi markup harga, dan tanpa pengawasan bisa saja markup harga itu atau penggelembungan harga itu kemudian menguntungkan pihak tertentu, ya, menguntungkan pihak tertentu yang tentu merugikan keuangan negara. Jual beli jabatan. Nah, jual beli jabatan ini apa kaitannya dengan pengelolaan APBD? Karena jual beli jabatan ini seringkali melibatkan dana yang bersumber dari APBD, meskipun itu tidak langsung diberikan dalam bentuk kegiatan. Maksud saya begini, jadi ketika ada seorang pejabat yang dia memiliki mensrea atau niat untuk korupsi dan berhasil pada area tertentu, dia mendapatkan keuntungan finansial dari kegiatan yang lain, dan hasil tabungannya itu dipakai dia untuk dalam tanda petik memberi gratifikasi kepada pejabat agar pejabat tertentu atasan dia untuk bisa menaikkan, mempromosikan dia ke jabatannya lebih tinggi. Atau terkait ini adalah bahwa ada perjanjian tertentu atasan kepada bawahan bahwa apabila saudara menempati posisi yang sudah saya berikan ini, maka saudara harus memberikan kompensasi berupa kegiatan-kegiatan tertentu yang bersumber dari alokasi anggaran pendapatan belanja daerah. Itu secara singkat sekali, lebih rincinya saya kira banyak contoh di 6 area ini. Oh iya, kurang satu, maaf, belanja perjalanan dinas. Belanja perjalanan dinas ini sama sih dengan belanja yang lain, menggelembungkan biaya perjalanan dinas tidak sesuai dengan perjalanan atau biaya perjalanan yang sebenarnya. Ada juga yang ekstrim, itu adalah dia membuat pernyataan laporan perjalanan dinas padahal dia tidak keluar kota atau tidak melaksanakan perjalanan dinas tersebut. Nah, kawan-kawan, saya kira itu yang perlu kita ketahui secara singkat. Ya, secara singkat, lagi-lagi hal ini tentu masih memberikan satu petunjuk-petunjuk yang dasar saja, tetapi setidaknya kawan-kawan memahami betapa banyak jalan apabila kita mau mengawasi pengelolaan APBD untuk mencegah tindakan korupsi. Mencegah tindakan korupsi, melawan atau memberantas tindakan korupsi itu sama saja dengan meningkatkan pelayanan publik yang bertujuan untuk semakin mensejahterakan masyarakat kita. Saya kira itu, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.